Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ke-11 di mata kuliah metodologi penelitian, kita akan membahas mengenai perumusan hipotesis. Kemudian populasi dan sampel ini nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya, yaitu di pertemuan 12. Silakan disimak slide berikut mengenai perumusan hipotesis. Perumusan hipotesis, populasi, dan sampel. Diawali dengan membahas apa itu hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara yang hendak diuji kebenarannya. Tidak semua penelitian memerlukan hipotesis. Penelitian yang bersifat eksploratif dan deskriptif tidak memerlukan hipotesis. Pengertian hipotesis penelitian secara umum, ini bisa kita lihat di slide. Hipotesa berasal dari penggalan hypo dan tesa, di mana hypo artinya di bawah dan tesa artinya kebenaran. Jadi hipotesa yang kemudian cara menulisnya disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia menjadi hipotesa dan berkembang menjadi hipotesa atau hipotesis. Di sini ada beberapa pengertian menurut Sugiono. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori. Hipotesis dirumuskan atas dasar kerangka pikir yang merupakan jawaban sementara atas masalah yang dirumuskan. Selanjutnya, Profesor Dr. Sugiono merangkumkan pengertian dari hipotesis. Hipotesis di sini akan diuji dengan pendekatan kuantitatif. Berikut ini ada beberapa penjelasan mengenai hipotesis yang baik. Yang pertama, hipotesis harus menduga hubungan di antara beberapa variabel. Kemudian hipotesis harus dapat diuji, hipotesis harus konsisten dengan keberadaan ilmu pengetahuan, dan hipotesis dinyatakan secara sederhana. Kemudian, bagaimana menguji hipotesis? Di sini suatu hipotesis harus dapat diuji berdasarkan data empiris, yakni berdasarkan apa yang dapat diamati dan dapat diukur. Untuk itu, peneliti harus mencari situasi empiris yang memberi data yang diperlukan. Setelah itu, kita mengumpulkan data dan selanjutnya kita harus menyimpulkan hipotesis, apakah harus menerima atau menolak hipotesis. Hipotesis memungkinkan kita menghubungkan teori dengan pengamatan atau pengamatan dengan teori. Hipotesis juga mengumpulkan pernyataan tentang harapan peneliti mengenai hubungan-hubungan antara variabel-variabel dalam persoalan atau permasalahan. Apa saja manfaat hipotesis? Yang pertama, hipotesis ini bermanfaat untuk menjelaskan masalah penelitian. Yang kedua, dapat menjelaskan variabel-variabel yang akan diuji. Yang ketiga, menjadi pedoman untuk memilih metode analisis data. Dan yang keempat, menjadi dasar untuk membuat kesimpulan dalam penelitian. Pada slide, kalian bisa melihat contoh dari hipotesis. Di sini contohnya yaitu adanya pengaruh positif yang signifikan dalam pemberian insentif, lingkungan kerja, dan kepemimpinan terhadap semangat kerja karyawan PT Astra International. Hipotesis di sini dari contoh dapat menunjukkan yang pertama masalah penelitian, variabel penelitian, metode analisis data, dan kesimpulan. Kemudian kita akan bahas mengenai dasar merumuskan hipotesis. Di sini ada 4 dasar. Yang pertama berdasarkan pada teori, yang kedua berdasarkan penelitian terdahulu atau sebelumnya, yang ketiga berdasarkan penelitian pendahuluan, dan yang terakhir berdasarkan akal sehat dari peneliti tersebut. Pada slide, kita bisa melihat alur dari konsep dasar perumusan hipotesis, dimulai dari sumber masalah, di sini mengenai kehidupan sehari-hari teoritis. Yang kedua, teori, di sini didasarkan pada penelitian terdahulu, penelitian pendahuluan, dan akal sehat, kemudian merumuskan hipotesis, kemudian dilanjutkan dengan instrumen penelitian variabel dan data, kemudian melakukan pengujian hipotesis, yang terakhir menarik kesimpulan dan implikasi. Hipotesis yang baik harus merangkum ciri-ciri seperti berikut. Yang pertama, dinyatakan dalam kalimat tegas. Contoh di sini bisa kalian simak. Contoh salah satunya yaitu upah memiliki pengaruh yang berarti terhadap produktivitas karyawan. Di sini jelas. Yang kedua, kita lihat perbandingan dengan judul upah memiliki pengaruh yang kurang berarti terhadap produktivitas karyawan. Jadi judul di sini tidak bersifat jelas. Yang kedua, dapat diuji secara alamiah. Contohnya yaitu kita bandingkan upah memiliki pengaruh yang berarti terhadap produktivitas karyawan, ini dapat diuji. Dan yang kedua, batu yang belum pernah terlihat oleh mata manusia dapat berkembang biak. Di sini tidak dapat dibuktikan dan tidak dapat langsung terlihat oleh manusia.
Yang ketiga, cirinya yaitu dasar dalam merumuskan hipotesis kuat. Di sini pada contoh, harga barang berpengaruh negatif terhadap permintaan. Di sini memiliki dasar yang kuat yaitu teori permintaan dan penawaran. Sedangkan yang kedua, uang saku memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jam belajar mahasiswa. Di sini dari judul tidak memiliki dasar yang kuat. Bagaimana dengan fungsi hipotesis dalam penelitian? Yang pertama, berfungsi sebagai memberikan penjelasan tentang gejala-gejala serta memudahkan perluasan pengetahuan dalam suatu bidang. Yang kedua, fungsinya itu dapat mengemukakan pernyataan tentang hubungan dua konsep yang secara langsung dapat diuji dalam penelitian. Yang ketiga, dapat memberikan arah penelitian. Dan yang terakhir, memberi kerangka pada penyusunan kesimpulan penelitian. Ada dua bentuk hipotesis dalam sebuah penelitian. Yang pertama yaitu hipotesis nol, yaitu merupakan hipotesis yang menyatakan hubungan atau pengaruh antar variabel sama dengan nol, atau dengan kata lain tidak terdapat perbedaan, hubungan, atau pengaruh antar variabel. Yang kedua yaitu hipotesis alternatif. Di sini merupakan hipotesis yang menyatakan adanya perbedaan, hubungan, atau pengaruh antar variabel tidak sama dengan nol, atau dengan kata lain terdapat perbedaan, hubungan, atau pengaruh antar variabel. Sedangkan menurut Profesor Dr. Sugiono, ada 3 bentuk dalam hipotesis. Yang pertama hipotesis deskriptif, yang kedua hipotesis komparatif, dan yang ketiga hipotesis asosiatif. Penjelasan yang pertama yaitu bentuk hipotesis deskriptif, yaitu jawaban sementara terhadap masalah deskriptif, yaitu yang berkenaan dengan variabel mandiri, baik satu variabel ataupun lebih. Contoh dari hipotesis deskriptif ini dapat kalian simak di slide, ini yang digaris bawahi ya. Dari yang pertama, rumusan masalah deskriptif. Di sini berapa daya tahan lampu pijar merek X. Di sini daya tahan itu merupakan hipotesis deskriptif. Dan selanjutnya bisa kalian simak di slide ini. Kemudian kita melihat hipotesis alternatif dan hipotesis nol pada hipotesis deskriptif. Kita lihat hipotesis nolnya yaitu daya tahan lampu pijar X sama dengan 600 jam. Ini adalah hipotesis nol. Di sini karena daya tahan lampu yang ada pada sampel diharapkan tidak berbeda secara signifikan dengan daya tahan lampu yang ada pada populasi. Kemudian hipotesis alternatifnya bagaimana? Yaitu daya tahan lampu pijar merek X tidak sama dengan 600 jam. Ini bisa berarti lebih besar atau lebih kecil dari 600 jam. Kemudian bagaimana hipotesis statistik pada hipotesis deskriptif? Di sini kita lihat di slide, ini ada lambang atau simbol. Di sini lambang ini atau simbol hanya ada bila berdasarkan data sampel. Kalian bisa simak di sini adalah nilai U adalah nilai rata-rata populasi yang dihipotesiskan atau ditaksir. Bentuk yang kedua menurut Profesor Dr. Sugiono yaitu hipotesis komparatif. Di sini merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah. Komparatif di sini artinya perbandingan. Pada rumusan ini variabelnya sama tetapi populasi atau sampelnya yang berbeda atau kejadian pada waktu yang berbeda. Contoh hipotesis komparatif bisa kalian lihat di slide. Di sini mengenai rumusan masalah komparatif, yaitu contohnya bagaimana produktivitas kerja karyawan PT X bila dibandingkan dengan PT Y. Dalam hipotesis komparatif, ini didasarkan pada rumusan masalah komparatif tersebut yang dapat dikemukakan dalam 3 model hipotesis nol dan alternatif sebagai berikut. Yang pertama, hipotesis nol. Yang pertama itu tidak terdapat perbedaan produktivitas kerja antar karyawan di PT X dan PT Y. Yang kedua, produktivitas karyawan PT X lebih besar atau sama dengan PT Y. Yang ketiga, produktivitas karyawan PT X lebih kecil atau sama dengan PT Y. Sedangkan hipotesis alternatifnya pada hipotesis komparatif di sini yaitu ada 3 juga seperti hipotesis nol. Yaitu yang pertama, produktivitas kerja karyawan PT X lebih besar dari karyawan PT Y. Yang kedua, produktivitas karyawan PT X lebih kecil daripada PT Y. Yang ketiga, produktivitas karyawan PT X lebih besar atau sama dengan PT Y. Untuk bentuk dari hipotesis statistik dalam hipotesis komparatif, kalian bisa lihat dan simak di slide berikut. Bentuk yang ketiga, hipotesis dan menurut Profesor Dr. Sugiono yaitu hipotesis asosiatif, yaitu jawaban sementara terhadap rumusan masalah. Asosiatif yaitu yang menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Contoh dari hipotesis asosiatif kita lihat dari rumusan masalah asosiatif yaitu adakah hubungan antara tinggi badan pelayan toko dengan barang yang terjual. Di sini yang digaris bawahi itu adalah yang menyatakan hipotesis asosiatif. Dalam
Dalam hipotesis asosiatif, di sini terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara tinggi badan pakaian toko dengan barang yang terjual. Dan untuk hipotesis statistik dalam hipotesis asosiatif bisa kalian simak di slide berikut.